Ustadz Fitron yang menurut Ambu ini akan jadi artis masa depan. Karena Ustadz ini belum terkenal. Nah, sekarang pandemi ini menurut Islam apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ambu semua, bertemu lagi sama Ambu di sini di OT Podcast, obrolan tingkat tinggi. Saking tingginya jadi obrolannya ke hati. Tapi mudah-mudahan tampilan kami akan memberikan sesuatu yang bermakna buat kita semua. Dan Ambu sudah kedatangan tamu istimewa malam ini. Di sini ada Ustadz Fitron yang menurut Ambu ini akan jadi artis masa depan. Ustadz Fitron ini adalah tenaga pendidik atau pengajar di Pesantren Salamul Huda Kota Baru. Selamat malam, Pak Ustadz. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap ya, kita mau mengangkat sesuatu nih malam ini. Dan saya sangat terkesan dengan Ustadz ini karena Ustadz ini belum terkenal. Tapi mudah-mudahan di ruang OT ini justru Ustadz ini akan menjadi sesuatu. Boleh kan? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Gini, kalau lihat di medsos ya, hampir semua orang berpendapat. Tetapi kadang-kadang pendapat ini membingungkan berkaitan dengan corona. Bercerita tentang hikmah di balik pandemi corona. Yang ingin saya tanyakan, corona dalam perspektif Islam menurut Fitron. Saya justru pengen tahu seperti apa sih orang muda atau ustadz muda memandang pandemi corona ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita berbicara masalah corona ya. Banyak orang berpendapat, bahkan ketika kita dihadapkan dengan corona ini menjadi sesuatu yang wah, semuanya kaget gitu kan. Dari baik instansi masyarakat maupun pemerintah, dunia pendidikan, dunia bisnis dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia berubah drastis. Dan mungkin untuk orang yang belum pernah mengalami masa-masa seperti ini gitu kan, semuanya menjadi hal yang aneh gitu. Padahal hal tersebut itu tidak aneh. Apa yang dikatakan dengan dokter tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan dengan dunia muslim sendiri, yang dengan Al-Quran gitu kan. Yang bertentangan itu bukan penyakitnya, bukan pandeminya, cuman kebijakan yang ada di dalam masa pandemi itu yang kadang memang bertentangan dengan norma agama, bertentangan dengan norma masyarakat gitu kan. Mungkin yang kamu juga merasakan itu kan. Pandemi itu dulu pernah terjadi loh di masa Rasulullah, yakni ketika terjadi wabah di kota Madinah. Dari masa Rasulullah pernah terjadi, dan masa Khalifah Sayyidina Umar pun pernah terjadi, bahkan lebih dahsyat. Gitu. Bahkan lebih dahsyat gitu kan. Kalau kita sekarang menghadapi masa pandemi itu masih ada jenjang waktu untuk menyembuhkan diri. Gitu kan? Masih ada jenjang waktu untuk menyembuhkan diri, pemirsa. Kalau masa Rasulullah dan masa Sayyidina Umar itu lebih parah. Sakit pagi, sore mati. Nah, gitu kan. Sakit pagi, sore mati. Masih sulit untuk, istilahnya sulit untuk dicerna, dan bahkan yang disebut dengan taun, gitu kan. Nah, ya. Kita sering mendengar gitu kan bahasa taun. Pandemi ini ya bisa disamakan dengan taun, cuman bedanya kalau corona itu masih ada waktu untuk kita menyembuhkan diri gitu kan. Dan ternyata walaupun belum ditemukan obatnya gitu kan, Allah memberikan cara untuk menyembuhkan diri. Dan memang tubuh manusia itu secara ilmu kedokteran bisa menyembuhkan, bisa meregenerasi sel yang memang sudah rusak. Cuman ada yang memang
organ-organ tubuh yang memang sudah tidak bisa diregenerasi lagi, ada yang tidak gitu kan. Tergantung usia, kadang tergantung seberapa berat penyakit gitu kan. Nah, corona ini yang pertama pandemi tidak bertentangan dengan para pemikir Islam yang memang hal seperti ini wajar. Cuman yang terkadang yang membedakan itu adalah kebijakan yang ada di masa pandemi, sehingga yang meramaikan masalah pandemi ini bukan penyakitnya gitu kan. Sebenarnya bukan penyakit yang ramai itu, tapi masyarakat dan tingkah laku masyarakat yang ketika terjadi pandemi itu kan, baik dari instansi pemerintah, dari rakyat sipil maupun non sipil gitu kan, maupun pegawai, semuanya ramai. Karena apa? Karena kebijakan. Oke, kalau tadi saya dengar kan dari Apitron ini ya, memang corona ini ya sesuai ya, ada ya di agama Islam itu memang yang namanya musibah atau taun atau wabah ini memang ada, dan teori kedokterannya pun memang masuk ya ke dunia Islam, itu ke dunia agama kita. Tetapi ada sebagian orang yang menentang, katanya kan aku tidak takut corona itu bohong, atau mungkin dikenal dengan teori konspirasi. Tapi mungkin kita tidak usah bahas ke sana ya. Yang pasti yang dikatakan Apitron ini memang musibah atau wabah ini memang ada gitu ya. Dari zaman Rasulullah pun sudah terjadi. Cuma kejadian di masyarakat lah yang menjadikan wabah corona ini menjadi pertentangan. Kemudian ada aturan pemerintah yang membuat pro dan kontra sebagian orang gitu ya. Nah, dengan kejadian seperti ini, apakah memang Allah ini punya tujuan gitu, sesuatu yang Allah inginkan ketika memberikan musibah ini, memberikan wabah ini kepada umat manusia yang ada di bumi inilah? Tujuan dari adanya musibah itu sudah pasti ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, walanabluwannakum, kami yakin kami akan mencoba kalian semua. Gitu kan. Yang pertama dengan rasa takut. Sekarang kita ditakutkan dengan adanya virus corona. Gitu kan. Semua takut. Masyarakat takut dengan penyakitnya dan dampak ketika terjadi coronanya gitu kan. Semua merasa takut. Dan itu pasti akan terjadi ketika Tuhan mencoba. Itu pasti ada ketakutan dalam diri kita. Tuhan akan mencoba dengan rasa takut tersebut. Dan cobaan itu bisa menjadi berbagai versi gitu kan. Musibah itu bisa menjadi beberapa kesimpulan gitu kan artinya. Yang pertama bisa menjadi cobaan, tergantung kita menyikapi. Yang kedua bisa menjadi laknat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita dicoba, sudah kita dicoba dengan hal kesulitan, ketakutan, kelaparan gitu kan. Nah, dari ujian tersebut malah menjadi laknat gitu kan. Itu yang kita takutkan. Menjadi cobaan gitu kan. Kalau yang namanya menjadi cobaan atau ujian, itu pasti untuk meningkatkan status seseorang. Skenario Tuhan pun seperti itu, gitu kan. Sebelum Allah memilih hambanya, gitu kan, maka Allah akan menguji. Ketika kita sudah selesai diuji oleh Tuhan, gitu kan, pasti Allah akan meningkatkan taraf status kita, baik itu secara finansial maupun secara kerohanian, gitu kan. Itu yang disebut dengan cobaan. Kalau kita menyikapi corona ini dengan istilahnya bertentangan dengan aturan Tuhan, tentu corona itu pasti akan hilang. Itu yang kita katakan. Waduh, serem juga nih untuk berkata bahwa corona ini juga adalah sesuatu laknat gitu ya. Karena mungkin kalau kita pelajari hampir sudah 2 tahun ini ya, keadaan pandemi gitu. Ketika ada aturan-aturan pemerintah yang sangat bertentangan ini dengan ajaran Islam gitu ya, ketika masjid harus ditutup, apakah ini ujian atau mungkin laknat gitu ya dengan kondisi seperti ini?
Sebenarnya kembali kepada kebijakan tersebut dan masyarakat yang menyikapi kebijakan tersebut. Terkadang masyarakat di kita itu sering gagal paham, Bu. Masyarakat kita itu sering gagal paham gitu kan. Masjid yang namanya kebijakan pemerintah itu ada ada yang disebut aturan, ada yang disebut anjuran gitu kan. Kalau dianjurkan untuk ditutup gitu kan, berarti yang namanya anjuran itu tidak harus dilaksanakan gitu kan. Tergantung sikap masyarakat sendiri dan sikap cara masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Yang namanya kebijakan itu pasti berasal dari orang yang berusaha sebijak mungkin menyikapi suatu hal gitu kan. Nah, pemerintah kita itu ya mungkin keterbatasan mereka membuat kebijakan itu ya seperti itu gitu kan. Nah, hanya sebatas itu gitu kan. Ini yang menarik. Ini Ustadz muda kok bicaranya seperti itu. Saya pikir Ustadz muda akan menentang, akan berbicara menjadi berpihak kepada sesuatu. Tapi ternyata kalau saya simpulkan justru Apitron ini berada pada garis tengah, garis yang lurus ketika memang ada sebuah anjuran, aturan pemerintah. Kita bisa kondisikan sesuai dengan keadaan lingkungan gitu ya. Dan itu tidak jadi harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Oke teman-teman, obrolan dengan Ustadz Fitron ini menarik sekali karena ya kalau dibandingkan dengan saya nih usianya sangat jauh. Sebelum saya tutup, Fitron boleh menyimpulkan, meyakinkan teman-teman agar teman-teman juga ikut sependapat dengan Apitron, di mana pendapatnya tidak menentang pemerintah, tetapi juga tidak berdosa kepada ajaran agama gitu. Kami mohon kepada pemerintah, gitu kan. Ketika kita mengeluarkan kebijakan, terapkan kebijakan dengan cara yang lebih baik. Kami tidak menyalahkan kebijakan Bapak. Ya, kita tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Cuman penerapan dari kebijakan tersebut yang harus disalahkan. Caranya yang salah, gitu kan. Bukan kebijakannya. Karena kami yakin, gitu kan. Saya juga yakin. Saya berhusnuzon aja ke pemerintah. Namanya kebijakan, mereka berusaha sebijak mungkin menyikapi satu permasalahan, gitu kan. Dan memang kebijakan tersebut menyulitkan masyarakat. Ya itulah keterbatasan mereka, gitu kan. Kita sikapi dengan sabar. Tetap bersabar, tetap jaga kesehatan, dan sikapi hal-hal yang memang gitu kan, yang memang sikap baru di telinga kita, baru kita saksikan, sikapi dengan bijak. Kalau memang hal seperti itu bertentangan dengan aturan agama, jelas-jelas bertentangan, baru di situ kita angkat bicara, karena kita rakyat juga punya hak loh untuk berbicara gitu kan, karena negara ini negara demokrasi. Tapi ya kan, kalau saya bilang kalau menentang ajaran agama ya udah nggak usah diikutin, nggak apa-apa lah. Kalau bisa dengan sikap seperti itu bisa gitu kan. Ya. Cuma kalau misalkan yang menjadi dampaknya masih mayoritas masyarakat muslim misalkan gitu ya, karena kebijakan pemerintah yang memang bertentangan dengan norma agama, ya ayolah gitu kan, orang-orang yang punya power gitu kan, yuk kita bangkit gitu kan, jangan diem aja gitu kan, jangan diem aja, tapi dengan adab dan sopan santun serta cara yang benar. Masih tetap beretika gitu ya. Pikirkan dengan matang ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Jangan sampai kita terjebak oleh isu-isu yang tidak dibenarkan, bahkan tidak rasional gitu kan. Oke. Jadi tetap aja ketika kondisi yang sangat menyulitkan atau justru mengagetkan ini, pasti Allah punya tujuan. Allah mungkin mengingatkan kita, dan mungkin ternyata banyak hikmah ketika kita sudah lupa terhadap kepentingan orang lain, kita diingatkan untuk berbagi dengan orang lain. Kemudian ketika tidak pandemi,
kita malas ke masjid mungkin ya, Ya. untuk bapak-bapak. Nah ketika pandemi ini pengen ke masjid aja kadang-kadang jadi ada Jadi takut, takut gitu. takut. Makanya mungkin ketika besok masjidnya dibuka dibuka lebar, kembali, yuk buka kita kembali. bareng-bareng ke masjid. Nah, mungkin itu kata Allah teh ya, makanya ternyata kalau dilarang itu nggak enak. Makanya selama tidak dilarang ayolah gitu kan. Betul ya, Makanya, seperti itu ya. Kalau bahasa Dono Kasino Lindro itu kan tertawalah ketika tertawa itu tidak dilarang. Iya, nah ketika Ya, dilarang memang nggak enak ya. Nah, enak. Walaupun memang pada kenyataannya sebelum ada pandemi juga malas ke masjid. Ya, iya. Ternyata, Ya, ya. ternyata ya mungkin gitu. Untuk musibah ini tujuan Allah mungkin salah satunya untuk menggugah hati manusia. Ya benar seperti yang dikatakan Abu, itu teguran karena kita terlalu lalai. Nah, dan ketika dalam kelalaian loh ternyata ada orang sekarang yang membatasi kegiatan peribadahan kita malah marah-marah, lah kita dulu kemana aja. Gitu kan. Gitu Iya, aja. betul. Ya, Lah ya. kita dulu kemana? Oke, mudah-mudahan apa yang dikatakan Fitron ini Allah menguji atau memberikan musibah itu tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan ketika pandemi ini berakhir, hikmah-hikmah yang terjadi yang kita ambil ini akan memperbaiki diri kita, memperbaiki ketaatan kita, memperbaiki akhlak kita mungkin ya, karena memang kadang-kadang baru terasanya sekarang gitu ya, ketika Jauh dari orang jauh tua, dari orang tua, mau lebaran mau pulang kampung pulang ya, kampung aduh susah. ternyata nggak boleh gitu kan. Sementara kalau nggak dilarang juga kadang-kadang malas sengaja nggak datang. ya sengaja nggak datang. Nah itulah, mudah-mudahan kalau sudah selesai ujian ini justru Allah akan mengangkat derajat kita. Oke, terima kasih Fitron, obrolan malam ini bermanfaat banget. Mudah-mudahan ini bisa mengademkan hati teman-teman ya, dan tidak jadi perdebatan atau pertentangan antar golongan atau antar pendapat ya. Insya Allah hikmah di balik musibah itu jauh lebih besar ketika kita ikhlas menerimanya. Terima kasih, dan buat teman-teman like, selalu ikuti OTI Podcast obrolan tingkat tinggi. Ketika obrolan ini sangat terlalu tinggi seperti obrolan tadi dengan Fitron, ya mungkin ujung-ujungnya ya obrolan teka hati. Tapi ketika obrolan teka hati ini adalah sedikit saja yang akan menggugah ya hati teman-teman, bisa menyukai atau juga bisa memberikan inspirasi hasil dari obrolan kita ini. Oke, terima kasih teman-teman udah mau bergabung dengan kami, Ambu dan Ustadz Fitron di OTI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.